Selamat pagi saudara-saudari dan teman-teman, tak kira dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan
sukacita Christmas dan tahun baru yang berhasil. Sementara kita boleh merayakan Christmas tak kira di mana jua pun, pastikan Anda mengalami sukacita dari Tuhan yang menguatkan kita semua. Nikmati ibadah hari Christmas bersama-sama. Ayo, mari kita beribadah. Shalom saudara dan saudari. Nabi Yesaya telah bernubuat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Selepas 700 tahun, nubuat ini telah digenapi dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah menyertai kita semua sehingga pada hari ini. Marilah kita menyambut Raja Damai ini di dalam hati dan kehidupan kita. Selamat Hari Natal. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita bersorak karena berita kabar baik Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dunia gembira dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang pindakan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku beri.
hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku ragu akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Doa hari ini, hari Christmas, sama-sama kita. Segala pujian kepadamu, Allah Maha Kuasa dan Raja Surgawi, yang telah mengutus anakmu ke dalam dunia untuk mengambil sifat kami dan dilahirkan melalui anak darah. Perkenankan supaya sebagaimana kami dilahirkan baru di dalam Dia, Dia juga tinggal di dalam kami dan memerintah di bumi dan di surga dengan Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama diambil daripada Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekankannya
dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar melitupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih berhadapan dengan bahaya wabah COVID-19, namun semuanya itu tidak dapat menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Natal ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa, firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu hanya menjadi saluran untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami, karena kami semua hamba-hamba-Mu telah siap sedia untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mau mengungsikan pengalaman yang saya lalui menaiki kapal terbang Maswing. Penerbangan itu adalah daripada Tarakan menuju ke Tawau.
kalau saya tidak silap, itu terjadi pada tanggal 7 hari bulan Mac 2016. Dan penerbangan dari Tarakan ke Tawau hanya mengambil lebih kurang 40 menit atau 45 menit. Dan pada hari itu cuacanya sangat baik, sangat cerah, dan penerbangannya juga begitu baik sekali. Tidak ada trouble dengan kata yang lain. Dan kapal terbang itu tidak mengalami perjalanan yang sukar. Perjalanannya atau penerbangannya berjalan dengan baik. Di dalam penerbangan itu juga ada bersama-sama Bishop John dan istrinya, juga Canon Chuck Senfen, Canon Pete Voon kalau saya salah, dan juga salah seorang anggota dari jemaat bahasa Inggris di All Saints Cathedral. Apabila kapal terbang itu mau mendarat, pengumuman diberikan oleh pembantu pilot atau pemandu kapal terbang itu. Dan dia mengatakan dalam bahasa Inggris, "We will be landing shortly." Artinya kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi saudara, yang mengherankan saya, yang sebentar lagi itu menjadi panjang, tidak pandai mendarat-darat. Jadi saya heran, kenapa biasanya kalau mau mendarat itu tidak terlampau lama, tapi kali ini macam lama. Dan akhirnya ada pengumuman yang kedua kali yang dilakukan oleh pembantu pilot itu. Dia mengatakan, kita sekarang mengalami masalah teknikal dan kami akan berusaha untuk melakukan prosedur-prosedur untuk memastikan kapal terbang itu boleh mendarat. Tetapi kami tunggu, dan saya tunggu, bila lagi boleh mendarat. Selepas beberapa waktu, pilot sendiri yang membuat pengumuman dalam bahasa Inggris. Dia katakan, due to technical error or technical problem, dia katakan, Maswing has advised us to divert our flight to Kota Kinabalu for better preparation. Dengan kata yang lain, pilot itu mengatakan oleh karena masalah teknikal, maka Maswing telah menasihatkan kami untuk mengalihkan tujuan kapal terbang ini ke Kota Kinabalu untuk persiapan yang rapi. Saudara, selepas pengumuman itu dibuat, saya dapat melihat penumpang-penumpang merasa cemas, dan saya melihat juga pramugari, dia juga seperti nervous, dia cemas, dan dia mulai mengambil jaket keselamatan, life jacket. Dan tiba-tiba dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, tiba-tiba sunyi. Dan saya perhatikan orang sedang tunduk dan terpapar di muka mereka wajah-wajah ketakutan. Dan sebagai manusia, saya mau katakan juga, saya juga punya perasaan takut pada waktu itu. Namun saya coba untuk menghibur diri saya sendiri dan berkata kepada diri saya, don't be afraid, trust in the Lord. Jangan merasa takut, percaya kepada Tuhan. Nah, selepas beberapa ketika dalam perjalanan, kami mau hampir mendarat di Kota Kinabalu, pembantu juru terbang itu membuat pengumuman dan dia mengatakan, we will be landing shortly, kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi tidak mendarat-darat. Pada waktu itulah saudara, saya sedang memikir apa akan terjadi nanti. Tetapi saya selalu katakan kepada hati saya, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan tiba-tiba saya dapat memikir, mungkin masalah kapal terbang itu adalah masalah mengeluarkan landing gearnya, yaitu seperti roda kapal terbang itu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau inilah masalah kapal terbang ini yaitu landing gear,
kiranya Tuhan akan memulihkan, memperbaiki masalahnya. Selepas saya katakan amin, tiba-tiba saya mendengar ada suara pup. Artinya tayar atau landing gearnya sudah keluar, saudara. Dan pembantu pilot mengatakan, we will have a normal landing. Kita akan mendarat secara biasa. Dan kapal terbang itu, saudara, mendarat di lapangan terbang Kota Kinabalu dengan cara yang biasa, seolah-olah tidak ada yang berlaku. Tetapi pengalaman itu cukup membuat saya pikir semua penumpang-penumpang merasa cemas, merasa takut. Saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan wabah COVID-19, bahkan apabila kita mendengar berita-berita apa yang terjadi di seluruh negara dan di seluruh dunia, bencana-bencana alam yang terjadi, saudara, kalau kita memikirkan tentang semuanya ini akan membuat kita takut. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Kita tidak tahu, saudara, apa akan berlaku pada tahun 2021. Ada banyak kemungkinan ketidakpastian yang akan berlaku. Apakah kita masih hidup pada waktu itu atau tidak? Saudara, semua ini akan membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi puji Tuhan, berita baik hari ini adalah jangan takut. Mari kita melihat, saudara, di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 2. Saya hanya membaca 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa Natal itu, berita Natal itu, berita Christmas itu, saudara, menghilangkan ketakutan. Malaikat Tuhan menempatkan diri kepada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka di padang pada waktu malam. Dan saya percaya gembala-gembala ini belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Tetapi pada malam itu ada satu pengalaman yang mereka alami, di mana Alkitab mengatakan malaikat Tuhan tampak kepada gembala-gembala itu. Nah, bagi kita hari ini kita tahu itu adalah malaikat. Tetapi saudara dapat bayangkan kalau saudara adalah salah seorang daripada gembala-gembala itu. Dan tiba-tiba ada satu cahaya yang terang. Saya percaya saudara tidak memikir itu adalah malaikat. Mungkin saudara akan memikir, dan kita akan memikir, jangan-jangan ini hantu. Malaikat Tuhan tahu, saudara, ketakutan di hati para gembala ini. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tahu ketakutan di dalam hati saudara. Apa yang saudara khawatir, apa yang saudara takut, apa yang menjadi kebimbangan bagi saudara, Tuhan tahu. Maka malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, berita Natal adalah berita yang menghilangkan ketakutan atau menghalau ketakutan. Do not be afraid. Jangan takut. Kita membaca, saudara, beberapa petikan yang berbicara tentang malaikat memberitakan berita jangan takut. Yang pertama kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes ini adalah utusan Tuhan yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi bila malaikat Tuhan tampak kepada Zakaria, malaikat Tuhan itu tahu Zakaria ketakutan, maka dia katakan, jangan takut. Saudara, itulah kata-kata yang kita mau dengar. Pada waktu kita takut, kita mau mendengar perkataan, jangan takut. Jangan lagi ada kata-kata ataupun perkataan-perkataan lain yang diungkapkan yang lebih membuat kita takut. Malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut. Seterusnya kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Waktu malaikat Tuhan tampak kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat Tuhan tahu Maria dalam ketakutan, apalagi mendengar salam yang tidak dia mengerti. Sehingga dia mengatakan, apa artinya salam itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan tahu Maria takut. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Seterusnya Matius pasal 1:20. Dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, kita melihat ayat-ayat ini dalam konteks Natal, dalam konteks Christmas. Saudara, kita tahu bahwa message Natal, berita Natal adalah berita yang menghilangkan atau menghapus ketakutan. Dan apa yang menjadi ketakutan manusia? Ada banyak. Dengan penuh hormat kepada kaum Hawa atau kaum wanita, ada di antara mereka yang melihat lipas pun takut, atau cicak, atau tikus. Ada juga yang takut berjalan di waktu malam, bahkan melihat bayang-bayang sendiri pun takut. Tetapi saudara, dalam banyak perkara yang menakutkan kita, yang paling ditakuti oleh manusia adalah saat-saat berhadapan dengan kematian. Dan inilah yang ditakuti oleh manusia, yaitu reality kematian. Tetapi saudara, berita Natal, berita Christmas bukan hanya menghilang ketakutan, tetapi membawa berita baik. Dikatakan di sini firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Satu berita yang membawa kesukaan, berita yang membawa kegembiraan secara menyeluruh pada seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan berita yang membawa sukacita besar itu adalah ini. Hari ini
telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, message Natal, message Christmas adalah tentang Yesus Kristus yang adalah penyelamat. Dia adalah penyelamat dunia. Namanya disebut Yesus yang berarti Dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Dia bukan hanya menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi juga seluruh bangsa dalam dunia ini Dia selamatkan daripada dosa. Dia adalah Juru Selamat atau penyelamat dunia. Jadi saudara, kita berhadapan dengan satu reality yang membuat kita takut, yaitu kematian. Apalagi kalau kita memikirkan tentang api neraka, yaitu kesengsaraan, hukuman selepas kita mati kalau kita tidak percaya, kita tidak terima Tuhan Yesus. Saudara, berita baiknya adalah kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri daripada dosa dan kuasa dosa dan hukuman dosa, tetapi Yesus adalah penyelamat kita. Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah penyelamat dunia. Dan ini menjadi berita baik. Berita baik kepada semua bangsa di dunia ini. Christmas itu membawa sukacita, membawa berita baik. Jadi ada orang berkata kepada saya pagi tadi sebenarnya, dan mengatakan, apakah masih boleh kita memberi salam kepada seorang Merry Christmas, karena kita tidak dapat merayakan Natal seperti pada tahun-tahun yang lalu. Saya katakan kepada dia, tidak salah. Sebab sukacita kita, kegembiraan kita tidak diukur oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita tahu bahwa berita Natal itu adalah tentang Yesus penyelamat, dan Dia adalah Juru Selamat saudara, Dia adalah penyelamat saudara dan saya. Saudara, setiap hari kita bersukacita karena kita memiliki penyelamat yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah penyelamat kita. Jadi inilah yang menjadi berita baik. Berita baik ialah kita ada penyelamat yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Dan penyelamat ini adalah Dia bersama-sama dengan kita. Dia dipanggil Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kita memiliki Yesus sebagai penyelamat kita yang kekal. Dan penyelamat kita ini bersama-sama dengan kita, karena namanya juga dipanggil Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah ini berita baik bagi kita, saudara? Ya, Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia dikuburkan, Dia bangkit daripada kematian dan naik ke sorga. Sekarang ini mengikut Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tetapi oleh karena Dia Tuhan Maha Kuasa, Dia juga bersama-sama dengan kita. Kenapa? Sebab apabila Yesus naik ke sorga, Bapa di surga mengutus Roh Kudus.
Dan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus itu ada di dalam hati kita. Tuhan penyelamat kita, Yesus Kristus, bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus, saudara, bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu kedua anak saya, yang laki-laki dan yang berdua masih kecil, saya bawa mereka, saudara, ke Kuala Sape. Dan kami tinggal di rumah seorang jemaat. Dan pada sebelah malamnya, saya melihat anak-anak saya, dua anak saya ini dan juga anak-anak tuan rumah, mereka menikmati rancangan television. Mereka sedang menonton kartun. Saya pergi mandi, sedang saya mandi, saudara, dan pada waktu itu hujan lebat, saudara. Hujan lebat. Sedang saya mandi, tiba-tiba bakalan elektrik terputus dan tiba-tiba satu suasana yang gelap terjadi. Dan saya mendengar, saya kenal suara anak saya yang perempuan, si Maira. Dia menangis, saudara. Kenapa dia menangis? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Sebab gelap, saudara. Ditambah lagi hujan yang lebat dan kilat serta guntur. Oh, dia takut. Lalu saya berkata kepada dia, dari tanda saya katakan, saya bilang, Dadi datang, Dadi datang, Dadi datang. Dia menangis, terus menangis. Tapi pada saat saya menyentuh dia secara spontan berhenti menangis. Kenapa? Kenapa dia berhenti menangis, saudara? Karena dia tahu sekarang ini dia tidak perlu takut. Dadinya ada bersama-sama dengan dia. Saudara, inilah berita baik untuk kita. Penyelamat kita ini, saudara, bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab kita tahu kita mempunyai penyelamat yang mampu menjaga, mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita daripada segala bahaya, khususnya bahaya dosa. Akhir sekali, saudara, penyelamat ini bukan saja bersama-sama dengan kita, tetapi penyelamat ini yang sudah naik ke sorga, dia akan datang kembali. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang kedatangan penyelamat ini, yaitu Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi saya hanya mau membaca ayat ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, saudara, kita mempunyai penyelamat yang bukan hanya bersama-sama dengan kita, tetapi yang akan datang kembali untuk memastikan, saudara, supaya kita akan berada di tempat di mana dia berada. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara boleh membaca di dalam kitab ataupun Injil Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu kepada kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan Yesus naik ke rumah Bapaknya untuk apa, saudara? Dia menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Dan Yesus berjanji apabila dia sudah menyediakan tempat tinggal itu bagi saudara dan saya, dia akan datang kembali.
Supaya Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Kita bangga sebagai warga negara Malaysia. Tetapi Alkitab mengatakan, warga negara, kewargaan kita yang kekal adalah di surga. Dan dari surga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat atau penyelamat kita. Dan apabila Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka itu saudara, jangan memandang rendah kepada diri Anda sendiri. Bersyukurlah karena Anda diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda melihat diri Anda tidak handsome, tidak cantik, hidung Anda tidak semancung jarum, atau Anda punya kumis tidak melantik seperti pelakon-pelakon Bollywood, tidak apa saudara. Ataupun ketinggian saudara itu tidak begitu meyakinkan Anda untuk mendapat cewek atau cowok, tidak apa. Sebab semua ini saudara bersifat sementara. Karena pada waktu penyelamat kita datang, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini saudara. Jadi kalau kita punya pipi ini tidak flawless, banyak gerabel-gerabel, jerawat, tidak apa saudara. Karena Alkitab mengatakan Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara, apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, penyelamat kita ini, bagi saudara dan saya yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita dan hidup setia kepadanya, kita punya keyakinan bahwa apabila kita berhadapan dengan kematian, pasti kehidupan kekal selepas kematian itu terjamin bagi saudara dan bagi saya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus penyelamat kita selama-lamanya di surga saudara. Tidak ada yang jahat di surga, semua yang baik di surga. Nah saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, saya mau katakan dan saya mau mendorong saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan ancaman bahaya wabah COVID-19 yang telah mengorbankan jutaan nyawa manusia, yang telah merusakkan hubungan sosial karena kita tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, yang telah merusakkan ekonomi, bukan hanya ekonomi negara kita, tetapi negara di seluruh dunia ini, yang telah memberi impak yang luar biasa dahsyatnya ke atas sumber makanan dunia. Sementara kita berhadapan dengan wabak dan ancaman COVID-19 ini, dan beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, dan kita tidak tahu apa yang berlaku di tahun yang baru. Ada banyak kemungkinan yang berlaku. Saudara, apapun yang terjadi, saya mau katakan kepada saudara dan mendorong kepada saudara, jangan takut. Karena berita Natal, Christmas itu menghilangkan atau menghalau ketakutan dan membawa berita sukacita karena penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, telah lahir ke dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu, dan Dia adalah penyelamat kita yang sangat prihatin, yang memastikan kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Maka apabila Yesus naik ke surga, Bapa di surga mengutus Roh Al-Kudus. Dan Roh Kudus itu, yaitu Roh Yesus Kristus, tinggal di dalam kita.
Dengan itu saudara, Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya namanya juga dipanggil Immanuel, Allah menyertai kita. Dimanapun kita berada, Allah menyertai saudara. Dan penyelamat yang kekal ini, yang sudah naik ke surga, pasti akan kembali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang taat, yang setia, dan yang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi apapun yang terjadi saudara, jangan takut. Pandang kepada Yesus. Kalau kita melihat kepada dunia dan apa yang terjadi dalam dunia, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa takut. Tetapi apabila kita melihat Tuhan, kita punya sukacita yang besar. Sebagaimana murid-murid Yesus, selepas Yesus bangkit daripada kematian, mereka berkumpul di satu rumah, pintu-pintu tertutup oleh karena mereka takut pada orang Yahudi. Tetapi apabila Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, Alkitab mengatakan mereka bersukacita apabila melihat Tuhan. Jadi saudara, apabila kita melihat Tuhan Yesus penyelamat kita ini, yang adalah menjadi intipati message Natal, saudara, kita ada alasan untuk bersukacita. Walaupun apa yang berlaku di sekeliling kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya dan keluarga bersama dengan kepimpinan seluruh diocese, standing committee members, dan juga semua padri-padri di seluruh diocese kita, kami mau mengucapkan Merry Christmas and Blessed New Year. Dan kita berdoa semoga Tuhan akan memimpin saudara untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan, dan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut, karena berita Natal itu menghilangkan ketakutan. Berita Natal itu membawa berita gembira bagi kita. Yesus adalah penyelamat kita. Mari saudara, kita tunduk kepala dan kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mau memberikan peluang kepada saudara. Kalau selama ini saudara belum pernah secara pribadi berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saudara, dimanapun saudara berada, ambillah peluang ini secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, saya mengakui dosa-dosa saya mengakui pelanggaran-pelanggaran saya, ampunilah saya. Sekarang ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup saya mulai hari ini. Saudara, saya percaya kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mendengar doa saudara dan Dia akan masuk ke dalam hati saudara menjadi Tuhan dan penyelamat saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan berita Natal yang sesungguhnya kepada kami. Message Natal, message Christmas itu menghilangkan, menghalau segala ketakutan, kekhawatiran. Dan message Natal itu membawa sukacita, berita baik bagi kami. Karena message Natal itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu menjadi penyelamat dunia ini. Dan penyelamat ini bersama-sama dengan kami karena Dia juga dipanggil Immanuel. Dan Yesus penyelamat kami
yang kekal akan kembali lagi untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai penyelamat kami. Kami berdoa pada waktu-waktu kami dalam kekhawatiran, ketakutan, Engkau kiranya ya Tuhan yang akan menguatkan kami. Engkau sendiri yang memegang tangan kami dengan tangan kananmu. Supaya Tuhan kami akan terus meletakkan kepercayaan kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Dan apapun yang terjadi di sekeliling kami, di hadapan kami, di belakang kami, apapun yang terjadi di tahun depan 2021, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau, penyelamat kami, yang senantiasa menyertai kami, dan yang telah berjanji akan datang kembali, menyelamatkan kami, membawa kami ke rumah Bapa yang kekal di surga. Berkatilah semua hamba-hambamu yang dimanapun mereka berada, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang berduka Engkau hiburkan mereka, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, dan lindungi mereka daripada segala bahaya, khususnya lindungi mereka daripada jangkitan virus Corona. Terpuji, termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Archbishop Melter Tahes sebentar tadi. Semoga kita semua dikuatkan menjadi lebih yakin dan percaya kepada Tuhan yang memimpin kita. Oleh itu ada beberapa perkara yang saya ingin umumkan pada saat ini. Hal yang pertama, kami ingin maklumkan bahwa kalender dasis untuk tahun 2021 sini sudah ada di Gereja Good Shepherd. Maka dengan itu saudara-saudari yang belum memperolehinya, sila hubungi pejabat dengan Fidelia supaya Anda boleh mendapatkan kalender dasis kita pada bila masa-masa Anda boleh datang ke pejabat nanti. Yang kedua, ingin kami maklumkan ibadah hujung minggu pada tanggal 27 hari bulan Desember ini. Kita kekalkan ibadah dalam talian jam 11 pagi. Oleh itu saudara-saudari, tak kira dimanapun Anda berada, ingatlah supaya kita boleh beribadah dalam talian bersama-sama sempena dengan hari Tuhan pada hari Ahad yang akan datang. Ketiga, perkara yang saya mau umumkan adalah pada hari Minggu pertama bulan Januari tahun 2021 merupakan hari Ahad di mana kita adakan ibadah perjamuan suci dalam talian juga. Maka Anda yang berada di Sendakan, jangan lupa sila hubungi Puan Fidelia pada masa pejabat untuk mendapatkan elemen perjamuan suci, yaitu roti dan air anggur. Maklumkan bila waktu Anda akan datang untuk memperolehi elemen-elemen tersebut. Hal yang keempat ingin saya maklumkan, yaitu pusat sumber kita masih dalam cuti dan akan bermula operasi pada 4 hari bulan Januari. Oleh sebab itu, saudara-saudari, seandainya Anda memerlukan perkhidmatan di pusat sumber, sila hubungi pejabat ya dengan Puan Fidelia untuk makluman seterusnya. Maka dengan itu, selamat menyambut Christmas dengan sukacita Tuhan dan tahun baru yang berhasil. Amin. Marilah kita mengakui dosa kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga,
pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menerima pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, serta menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu sekarang sampai kehidupan yang kekal. Amin. Salam sejahtera. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, marilah kita berdamai antara satu sama yang lain dalam tubuh Kristus. Dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Oleh itu, saudara-saudari, marilah kita bersalam-salaman antara satu sama yang lain sempena dengan hari yang mulia, hari Christmas. Bersalam-salamanlah sekarang. Sebelum kita meneruskan perjamuan suci kita, saya ingin menjemput para ketua keluarga supaya mengagikan kertas tuala ataupun kain putih yang menutupi alat perjamuan suci Anda untuk upacara pengudusan perjamuan suci. Dipersilakan. Oke. Saudara dan saudari sekalian, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalu dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Sebab Dia sendiri tanpa dosa, Dia sanggup menyucikan kami daripada seluruh kejahatan. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita terus memuji Engkau dan dengan suara para malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan kaum syurgawi yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga. Sebab di dalam kemuliaan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Dan telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, serta mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk segala dosa kami, serta menentukan di dalam Injilnya memerintah supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya.
Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan. Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus atas kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus Kristus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya sambil memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Walau demikian, sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Dan sama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati untuk menerima roti dan air anggur ini, sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Pada saat ini kami menjemput ketua rumah sendiri terlebih dahulu mengambil dan makan perjamuan suci Anda. Dan lepas itu, layanilah anggota-anggota keluargamu. Bagi mereka yang belum ditetapkan, bolehlah Anda juga mendoakan semua yang ada bersama-sama. Nikmati hadirat Tuhan. Seandainya sudah selesai mengedarkan perjamuan suci, sekali lagi saya menjemput para ketua rumah, ketua keluarga untuk mengemaskinikan, ya, menutup kembali dengan kertas tuala maupun kain putih atas peralatan perjamuan suci.
Marilah kita berdoa bersama-sama doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima doa berkat sebelum kita bersurai. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan serta kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai Anda dimanapun. Pergilah dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Selamat Hari Natal. Yesus Putra Maria lahir di Bethlehem. Saya Dining bin Syani bersama dengan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Feliz Navidad.
Kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dari kami sekeluarga dan tahun baru 2021. Bye. Bye. ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Kristus bila lahir ke dunia tidak ada tempat baginya di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 7. Tetapi Christmas pada tahun ini, marilah kita memberi tempat penginapan kepada Yesus Kristus di dalam hati kita. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Wujud manusia, Engkau lahir ke dunia. Walau kau harus menderita karena kasih, kau rela. Agung cintamu, ku bersyukur. Yesus lahir ke dunia, bawa
damai sejahtera bagi manusia. Yesus lahir ke dunia memberi kehidupan, Dialah Sang Juru Selamat kita. Serupa wujud manusia, Engkau lahir ke dunia. Walau kau harus menderita, karena kasih kau rela. Aku cintamu dan rahmatmu, ku bersyukur. Yesus lahir ke dunia bawa damai sejahtera bagi manusia. Yesus lahir ke dunia memberi kehidupan, Dialah Sang Juru Selamat kita. Natal hanya kan berarti jika Yesus ada di dalam hatimu. Yesus lahir ke dunia bawa damai sejahtera bagi manusia. Yesus lahir ke dunia memberi kehidupan, Dialah Sang Juru Selamat kita. Yesus lahir ke dunia bawa damai sejahtera bagi manusia. Yesus lahir ke dunia memberi kehidupan, Dialah Sang Juru Selamat kita. Dialah Sang Juru Selamat kita. Dialah Sang Juru Selamat kita. Sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the sky. In the end his rose open, Christ is born in Bethlehem. Sing glory to the newborn King. 基督分为永生光，天使敬拜其颂扬，竟然虚己有天降，生以独立成人装，至高上主。
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. for Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Mari kita bersama-sama merayakannya. We, the staff from COGS, wish you all Merry Christmas and Happy New Year. 我哋心目同同工恭祝大家新年快乐，新年龙福。Kami staf COGS ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, kita saling bersalaman. Selamat Hari Natal. Semoga bahagia. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, kerana dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah salamku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu,
Ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah salamku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu. Ingatlah akan masa depanmu.